Ngopi dulu. Oh iya. Ngopi dulu dong. Iya. Saya nggak ngopi ya hari ini. Gojeknya nggak mau datang. Emang di cancel? Yoi coy, hujan. Ya, selamat sore. Selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini tolong dia harus minta maaf dulu nih mas. Kenapa Iya tuh? nih. Kenapa tuh? Setahun nggak ngepost. Wah, Sebelumnya mohon maaf dulu nih, kita kemarin lama vakum ya. Setahun ya? Hampir setahun. Hampir setahun. Dengan kesibukan masing-masing, ada beberapa tugas negara yang nggak bisa ditinggalkan. Perintah Jadi, negara lah. Iya, perintah. Jadi kita mohon maaf dan mulai sekarang kita balik lagi ke dunia ini. Kalau kata temen gua comeback. Merdeka. harus pantengin lagi. Nah, hari ini kedatangan siapa tak kenal dia nih. Siapa tak kenal dia? Lu nggak nyanyi lu? Lagi belum pengen. Hari ini kita kedatangan Mas Rang. Wih deh. Halo, salam kenal, Mas. Diperkenalkan dulu. Sehat Mas? Alhamdulillah, Nama, sehat. alamat, Waduh. nomor sepatu. Nomor sepatu 43. Disebut. Itu nama itu nomor sepatu apa umur? Aduh. Nama gue mas, aslinya mah Rangga mas. Nah, terus Rangga. Gara-gara awalnya orang manggil Mas Rang, Mas Rang, Oh, malah pada digabung. digabung jadinya ya? Mas Rang. Tuh. jadi- awal mulanya. Jadi apa tuh kalau itu? Apa? Jadi inisialnya Mas. Iya, inisial. jadi jargon gue. Jargon ya. Tapi sampai jadi stiker ya Mas ya? Iya di stiker. Keren. YouTube-nya juga itu ya? Iya. MSRG, Iya. Instagram MSRG, Iya. stiker MSRG, Iya. nah, gitu. Jadi brand ya. Tapi jadi udah brand. pada tahu lah ya. Udah pada tahu. Alhamdulillah. Nggak semuanya sih mas. Ah, siapa tak kenal dia. Mana ada. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit banyak sama Mas Rang. Beliau ini pelaku otomotif, terutama motor, dan sudah dari zaman dulu, ya. Ya masih lu. Iya, bandel-bandelnya pakai knalpot bobok itu mah udah tahu. Sangkatan nih. Enggak dong. Tapi sebelum itu kita jelasin dulu Mas Rang. Apa tuh? Jadi kita YouTube-nya itu Mas, kita ngobrol dari awal lu kenal otomotif itu kapan? Siap. Sampai ke doi. Sampai ke Sampai terakhir ya. kendaraan ini, ya. Oke. Kendaraan pertama, siapa yang ngeracunin lu di otomotif, Nah, gitu-gitu. Iya. Boleh. Coba, Mas, Waktu diceritain. dan tempat, silakan di tempat. Kebalik. Gimana Mas? Tempat, waktu, dipersilakan. Oh iya, siap. Gitu. Lanjut Masuk. mas. Kan siapa yang mau cerita? Kan kita yang nanya. Ini sebenarnya konten apa sih kita Ini nih? biasa. Aduh. Harus ada komedinya biar nggak tegang. Benar. Jadi lu mulai doyan motor ya terutama Motor. ya? Itu umur berapa kira-kira Mas? Awal SMP kelas 1 gue mas. SMP kelas 1 gue dapet hadiah motor dari bokap. Ntar dulu Mas, sorry motong. Apa tuh? Lu kecil lahir dan besar di Jakarta apa di mana? Di Jakarta di Bunjit. Oke, sip. Kelotokan Bunjit gue. Oke. Iya, tok tuh. Yang bilang neduhnya bukan neduh teman-teman. Ngaup. Apal kan bilangin sangkatan ngeyel. Sangkatan nih dia. Jadi ntar kalau ada bahasa-bahasa Spanyol masuk jangan bingung gitu. Siap Mas, lanjut. Gua awal tuh berarti tahun sekitar 97-an mas. Motor pertama gua waktu itu F1Z. Berarti Yang nggak kopling. Nggak kopling, yang spesial, yang warna biru. Mantap. F1Z tuh motor pertama gua. Terus sok-sokan karena dulu apa ya? Influencer kita tabloid motor plus tuh mas. Iya. Ala-ala road race. Oke. Gua convert dah tuh body ke F1ZR. Oke. Ditendang dong sama bokap gua. Malah Aduh. ditendang. Padahal mah kiranya bagus ya? Kiranya bagus. Ya, tapi bener mas, apa yang orang bilang, kita kalau nggak celaka di awal, kita nggak akan tahu sekarang. Iya. Itu motor pertama gua tuh mas. Oke. Dulu, nih biar mungkin yang nonton yang seangkatan sama kita bertiga nih ya. Dulu tuh beli Ereking disangkanya jambret temen-temen. Iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya. Iya. Mahal, tapi sekarang mahal mas. Iya. Sekarang soalnya jambretnya jambret iPhone. Jambret iPhone. Sama jambret iPad. Bener. Sama jambret sepeda ya? Sama jambret sepeda. Sama buat yang kayak punya Ninja tuh, cuman impian mas. Iya. Orang kaya doang yang punya Ninja.
Jadi kita cuma ada ninja kayak gitu. Makanya akhirnya cuman Poswan yang kebeli. Oke. Pada saat itu kalau nggak salah saingannya sama Satria 2 tak ya? Satria Lumba ya. Iya. Satria Lumba. PS ya dulu ya. Satria Lumba juga masih yang jari-jari ya. Masih jari-jari. Belum yang R ya. Belum yang pelek racing. Heeh. Enggak yang S kan. Yang ada PS. koplingnya. Iya, yang ada koplingnya. Yang ada koplingnya. Yang 5 speed. Yoi. Iya. Itu awal mulanya mas. Bertahan setahun. Oke. Itu motor besaran, bokap gua marah-marah langsung dijual. Ini karena dimodif aja nih marah-marah. Marah-marah karena dimodif. Itu Ya kala itu udah main mesin, Mas. belum. Harus itu Tampilan doang. tampilan doang. Ala-ala. Ala-ala. Akhirnya bokap dijual dan bokap nyesel lagi beliin gua F1 ZR yang beneran. Oke. Warna? Waktu itu warna hitam yang cuma satu warna mas, yang biru semua, hitam semua. Oh, iya, iya. Yang F1 ZR kecil. Iya. Nah, Tapi kayaknya dia nah jadi ganti bodinya mancing kayaknya. Mancing babe. Iya, mancing babe. Bener. Thank you almarhum babe gue. Ngerti dia. Ngerti dia. Ngerti. Ya, awalnya kayak gitu mas. Akhirnya baru tuh gue main mesin. Di yang F1 ZR. F1 ZR. Oke. Nah, dulu pokoknya mah tapi ini disclaimer ya, buat teman-teman yang nonton orang lama, kayaknya kita bilangnya nggak F1 ZR ya. Force One. Force One. Mending Force One mas. POS. Force One. WAN. Force One. Pos 1 ya? Iya, Pos 1. Pos 1 tuh. Nggak tahu tuh F1 ZR boro-boro. Iya, bener Pos One ya. Pos One. Iya. Baru tuh gue ngorek motor mas di daerah Oh. Pol Tangan. Oh iya. Di BIMS tuh. Kalau buat nih yang seumuran nonton nih, zaman-zamannya masih ada Kemayoran. Wah, Iya. Belum lahir tuh. Enggak. Kita langsung gak terima. Enak aja lu. Iya, itu. Habis itu baru tuh bener-bener kasarnya sama kayak lu mas. Kita main mesin pol-polan, body nggak urus. Iya kan Oh, dulu yang penting gaspol. mesin ya. Yang penting Gaspol. Penampilan belakangan lah. Pelan-pelan Jangan kan penampilan, Mas rem aja kadang-kadang nggak dipasang. Yoi. Gaspol. yang penting. Gaspol. Benar. Itu dia tuh. Terus Itu bertahan lama tuh mas. itu bertahan lama mas, lumayan sampai gua lulus. Sampai gua kelas 2 SMA. Dari SMP kelas tadi. satu Dari SMP. kan? Nah, kelas 2 udah ganti F1 ZR beneran. Iya. Sampai kelas 2 berarti 4 tahun ya. 4 tahun. Kurang Kelas lebih 2 SMA masih udah ganti tapak gua. Jupiter nih. Jupiter. Biasanya nggak jauh-jauh emang. Iya, baru Ini ganti Jupiter. sponsornya Yamaha nih. Yang dulu. Iya. Nih kita bukan ngejudge merek ya. Iya. Zaman tahun 90 Yamaha tuh modelnya masih keren-keren teman-teman. Iya. Maksudnya sekarang udah nggak keren-keren apa gimana? Coba sebutin Yamaha bebek yang keren yang mana? Iya bebek. Iya, bener, Bebek, bener. bener. Bebek. Yamaha, Jupiter Jet, Vega, Vega, iya, keren. Ramping-ramping lah ya. Karisma mah nanti dulu. Tapi emang apa kala itu juga mungkin karena kiblatnya road race Mas. Iya. Pembalap road race yang juara pakai motor itu. Yamaha. Iya kan? Kita ke korban iklan Iya. pada saat itu. Zaman itu Yamaha apa Suzuki tuh lagi kencang? Dua lagi Suzuki Shogun. Dua. Iya, Iya, itu kan dua yang lagi. dulu kan yang selalu perang Shogun Jupiter, Shogun Iya. Jupiter. Iya. Teman beli Jupiter nggak mau sama beli Shogun. Bener. Itu Iya. aja udah. Iya. Nggak ada yang tiba-tiba gua datang bawa karisma. Bener. Dan ke tongkrongan ke pasar ya kan. Iya, bener. Iya. Abis dia beli Shogun bingung bengkel yang bisa bikin yang gimana itu. Sekalinya ada cuman Ahon loh. Iya. Mahal lagi. Bener. Tuh, kayak gitu Jadi teman-teman. 4 tak pol juga. Batak pol-polan juga sempat. Mesin. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu sekarang head bikinan Komeng. Tuh. Dulu gue bikin di Komeng, masih zamannya ditambak tuh. Komeng ini di mana gue nggak tahu. Sekarang kalau nggak salah di Jakarta Timur deh mas. Masih ada? Masih mas. Jadi tuh Komeng sekarang yang gue tahu nih ya teman-teman ya, dia tuh ngebikin head anak-anak X-Max, N-Max, Oh sekarang main Sekarang main. main Magnetic. Dan itu jahat-jahat. Termasuk kalau kalian tahu N-Max The Salvo, Nah, headnya bikinan Komeng. Komeng. Jahat motornya. Dulu gue sempet bikin di dia mas. Namanya masih BBC. Ditambak daerah Manggarai, bikinan Bang Komeng. Ingat banget tuh BBC gue. ya? Iya BBC. Oh itu kepanjangannya. Iya. Bikinan Dulu Bang kalahnya Comeng. dulu bukan kalah ya. Kita sering nyeting atau taruhan ya sama Robi Bontot, Robi Bontot. sama Jaja. Iya. Nah, itu. Wih, ini orang gue nggak kenal semua ini. Nah, itu dia mas. Karena Dulu daerah kan timur. di Itali gue. Oh, lu di Itali. Itali gue dulu. Jadi dari kecil main Ducati. Orang-orang dulu kan main Beat, sekarang main Ducati. Nah, dia dulu main Ducati, sekarang main Beat. Emang kastanya udah beda nih. Beda. Tadi gue belum kenal mas siapa mas? Crispy. Mas Rizvi nggak kenal Gimbo Tarik nih. Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak tahu dia yang mancing-mancing ikan pakai magnet. Nggak tahu, Nggak tahu nggak dia. tahu. Nggak tahu kan? Iya. Tapi telur gulung suka. Iya.
Lo nggak tahu kan mas? Suka telur gulung, gue suka telur yang dimasak kecil-kecil tuh. Oh, yang ini mas yang pakai cetakan panci. Iya, Kue panci. kue apa ya? Iya, Yang bulat-bulat. dibanyakin biar banyak. Iya, cut gitu. Lo nggak ngerasain zamannya telepon umum jedor kan mas? Wah, ngerasain. Ah, ngerasain. Di sana ada juga telepon Oh, umum. anjay, di Tapi sana. pakai kartu. Enggak, koin juga. Oh koin juga. Koinnya tapi euro kan. Iya beda. Ya? Iya, beda. beda. Kadang koinnya diiketali kan. Udah, Iya, kenapa jadi ngebahas lu? Bintang tamunya ini. Iya benar. Gimana mas terus mas? Ya udah, akhirnya gue Jupiter lumayan lama tuh mas, seperti Sampai Alfon lulus? juga. Sampai lulus Sampai SMA? gue kuliah. Oh, lama ya? Sampai kuliah semester 1. Ininya style road race juga. Drag pada saat itu. Oh, Drag iya. keracunan apa? Drag balap liar. Udah mulai ban 200. Ban 200 belakang 225. Yo, Iya. Mereknya Midas. Enggak, itu mah orang kaya. Oh apa? Power Trip. Oh iya, belum power trip. TP apa? TPK. TPK. Itu yang sekarang. Oh, sekarang Yang itu sekarang. TPK ya. Iya, kalau yang lahiran tahun 2000 tahunnya TPK. Iya. Bener. Iya. Kalau orang dulu tuh bilangnya juga nggak 215 ya. Enggak, 70/80. Enggak. Ban lo berapa? 225. 225. Depan 200, belakang 225. Nah, Itu dah. Nah tuh, biar anak-anak sekarang pada tahu tuh. Nah itu lumayan tuh mas, gue sampai kuliah. Oh, Tapi di kuliah itu tuh motor masih ada, gue udah beli beberapa motor yang lain. Contoh Mio, Vario udah sempat nyobain, Supra X. Tapi itu cuma sebentar-sebentar doang. Kayak gitu. ini kita langsung rada lompat ya mas. Udah ada lompat, benar. Motor Matic pertama lu apa? Mio? Yang sekarang? Enggak, itu Oh. motor bini gue. Oh, oke. Jadi gue punya Mio 9 kali mas. Gue punya Mio 9 kali. Ini ke-9. Enggak, ini punya bini gue lain Ini kan lagi. punya Oh, jadi enggak, punya lu- dia sendiri. Heeh. sembilan Enggak kali. lu sendiri Iya. 9 kali. Iya. Itu kenapa bisa sampai 9 kali? Adek gue senangnya modif. Heeh. Dia misalkan nge-chrome gagal, jual motor. Dia beli lagi. Bakal nge-chrome jual motor. Nah, bukan Dan- beli partnya ya? Iya. Dan gue abangnya apesnya. Gue tuh nggak pernah beli motor. Itu motor Bagian keluarga adek gue. mulu? Iya. Oh. Jadi adik gue tuh kalau kalian tahu nih ya Mas Galih tuh yang punya cucian di Jogja, itu motornya banyak. Adik Jadi gua. gampang coy nulis judulnya gagal nge-chrome beli motor. Judulnya itu aja ya. Jadi. Punya Mio 9 kali. Punya Mio 9 kali. Gara-gara gagal nge-chrome. Itu. Iya bener. Gokil juga mas. 9 kali. 9 kali adik gue. Selalu Mio Sporty. Selalu Mio Sporty. Pada saat itu belum masuk yang Smile. Oh iya bener. Gue tuh Smile cuman punya gue satu mas yang warna abu-abu. Itu dibeliin karena motor gue dua-duanya mogok-mogokan. Gitu. Kalau Mio yang masih ada sekarang lumayan tuh ya harga karun. Iya, lagi dimainin nih sekarang nih. 9 ya Mio-nya. Berarti bisa tuker Innova. Aduh. Barternya langsung sama Innova aja. Aduh. 9 Mio Innova gitu. Barter sama Greco. Ini kalau kameranya bisa muter nih, puterin nih. Greco ya? Greco Matic. Oh Greco yang punya yang belakang itu ya? Iya. Iya. Ya lu. Itu juga Lu dia juga. punya. Lanjut mas. Apalagi? Habis dari Mio apa mas? Gue sempet nyobain Matic dulu kan lawannya cuman Vario tuh mas. Ya. Ya. Tapi pada saat gue ngambil Vario, lagi zamannya retro. Oke. Yang pakai sarung-sarung itu tuh, sama windshield. Iya, Yoi, nggak bertahan lama. Sama pakai Cocok ini ya? mas ya? Sen yang di ujung sini. Oh yoi, bener. Apa namanya mas? Iya, N-bar-sen gitu. N-bar sen, Yang jari-jarinya rapetnya banyak. Iya bener. Nggak cocok ya? Gak cocok. Nggak kena di lu ya? Nggak kena. Ternyata gue masih seneng kayak balap liar gitu pada saat itu. Terus itu Matic lu mesinnya lu modifikasi juga? Yang Vario nggak? Oh yang Vario. Ya, Mio Mio hampir semuanya mas. paling ekstrim semana? Gua dulu terakhir Mio 66. Jadi gini, ini buat gue juga cerita ya mas ya. Gua sampai detik ini bikin Honda gagal terus. Semua Lu gagal. soalnya nggak ngomong sama Hondanya, lu bikin Honda gagal mas. Iya. Coba bikin mesinnya. Nggak izin. Salah, gua salah. Iya kan? Gua Bikin salah. Honda susah loh mas. Gua salah. Iya. Kalau bikin berhasil dituntut Honda. Iya. Gua salah. Serba salah. Gua salah gua. Bikin Honda cuman hak doang kan? Iya benar. Iya gampang ya. Honda mobil maksudnya. Aduh. Aduh. Oh iya motor sayap ya. Iya, motor kan bener. saya. Maaf mas, lanjut mas. Lanjut ya. Intinya gue sampai detik ini nih biar teman-teman tahu, gue nggak pernah berhasil bikin mesin Honda. Makanya gue agak trauma untuk ke up Honda. Oh, oke. Sampai sekarang nih mas. Sampai masih detik, ada. sampai detik ini. Gue sering banget denger isu atau berita di luar ya. Gue ganti CVT bisa CP20. FYI buat teman-teman ya, gue punya Vario ganti CVT sampai 8 kali, nggak ada yang nyampe CP. 8 kali. Serius mas. Misalkan lu produksi Kenapa ya? CVT ya,
gue beli. Lu produksi CVT gue beli, gue cobain semua CVT yang ada di Jakarta, bahkan di kota besar, nggak ada yang pernah nyampe top speed cepet lebih. Kenapa Mas? Nah itu gue yang gue bingung Mas. Yamaha, Mio bini gue nih, gue bikin cuman servisin, ganti seher 54, cepet 20. Segampang itu. Nah itu gue yang nggak ngerti tuh. Sampai detik ini makanya gue takut banget buat ngebikin Matic Honda. Jadi ada traumatik nih. Ada traumatik. Jadi kalau punya Honda sandaran aja. Sandaran aja. Jadi kalau lo mau enak, tanjakan lo mau nyaman, touring lo mau enak, lo ganti motor yang lebih gede sih. Gitu aja sih kalau gua. Nah itu sampai situ tuh Mas. Akhirnya gue mutusin untuk Honda standar aja. Oh, ada. Itu historinya ya. Historinya Terus kayak kalau gitu. yang Mio 66 itu harian apa emang khusus Gantungan. liaran? Oh, gantungan. Gantungan pada saat itu. Liar drag. Liar drag. Dan Emang- itu emang pun ada liar road race ya? iya ya. Ada. Hah? Ada. Di kampung lu. Kalimantan gitu gitu ya. Yang udah road race di itu bukan road race. Yang mana? Oh, Monasco ya. Oh, Iya Mas ya. Iya. Benar-benar. Liar road race tuh ya. Bener-bener. Tapi dulu sempat ada nih, biar teman-teman tahu, semi road race Mas di Minangkabau. Jadi startnya itu sambil tikungan. Gimana Mas? Samping. Jadi kan kalau drag kan lepas ada finish. Iya. Itu kayak 4 kali atau 5 kali baru finish. iya. Oh, iya. Di daerah Minangkabau, inget Di banget. tuh gua. daerah-daerah kayaknya ada. deh. Ada juga tuh. Minangkabau dulu yang terkenal siapa ya? Gito Motor, waduh, yang pos one MP5 giginya. Anjing lama banget bangsat. Bang Gito udah almarhum kayaknya guys sekarang. Terus abis itu balik lagi ke lu Mas. Motor lu apa lagi? Abis itu Mio udah kan? Iya. Mio terus kita lompat ke lu udah kerja gitu. Yang Gua paling lama lu pakai apa Mas motor? nggak ada sebenarnya Mas gua. Rata-rata gua per 3 tahun. Kebetulan karena gua udah berkeluarga sekarang, yang paling lama Vario waktu itu. Yang kuning. Iya, Apa, yang kuning. Manohara? Manohara itu paling lama karena gue udah nggak mikirin modif, udah nggak Bisa mikir bawa keluarga bisa lah, bawa ya. keluarga lah ini. Sama ini nih paling lama, Amoy, hitungannya lama. Kayak gitu. Ya, nemenin sampai sekarang nih Mas. Iya. Nah, terus Mas Rang ini juga ya kalau yang sering nonton punya Mas Rang udah tahu kali ya doyan kelilingin Indonesia ya. Amin ya Allah. Pengennya sih gitu Mas. Pengennya gitu. Paling jauh kemana Mas? Gue paling jauh naik Vario ke Sape. Oh, sampai Bima. HP Bima itu paling Sampai ke jauh. penyeberangannya. Iya. Abis itu karena gua waktu itu mikir gua kerja Mas. Jadi cuman bisa touring tuh lebaran. Oh. Jadi dulu mungkin yang keluarga gua nonton atau gimana nih gua lebaran nggak pernah silaturahim gara-gara touring. Sekarang fair-fairan aja ya. Kita kerja kapan lagi sih punya libur panjang kalau nggak Refreshing lebaran? Ya, refreshing ya. Lebaran doang. Tapi Iya. gua mau mundur dikit nih sebelum Boleh. ngebahas touring. Mm-mm. Lu mulai suka touring dari kapan sih Mas? Dari kuliah. Oh itu emang udah lu suka Iya, touring? gua suka Tapi lu touring. selalu sendiri tuh Mas? Paling mentok sendiri karena nggak ada yang pernah mau diajak Mas. Mau awalnya. Mau, awalnya mau. Hari-hari Sampai hari aja, nggak hilang. nongol. Goib. Sampai hari H goib. Hantu. Iya. Nah, kenapa gue bagi gue karena gue seneng hidup di jalan kali ya Mas ya. Maksudnya gue ngerasa ya feels like home. Ini rumah gue gitu loh. Mau berjam-jam di situ gue nggak masalah. Bener-bener nikmatin ya. Kayak gitulah. Kenapa gue bisa suka touring? Suka dukanya touring apa Mas? Mungkin ada yang pengen coba touring gitu kan. Suka dukanya biasanya ya jangan ngikutin jam sama destinasi Mas. Kadang-kadang kelemahan touring itu orang ngincer destinasi, padahal touring itu yang enak journey-nya, bener jalannya. Ini kayak contoh kita bertiga jalan mau kemana, ke Jogja. Kalau targetnya Jogja ya jauh, Iya. padahal ketika kita sampai daerah Tegal atau mana tuh banyak kulineran, banyak. Nikmatin perjalanannya ya. Kenapa nggak kita enjoy aja di sini? Dan satu lagi Mas, gue yang nggak begitu, gue no offense juga nih ya buat teman-teman disclaimer, gue nggak begitu suka sama anak touring ketika beberapa oknum ngomongin waktu tempuh. Iya. Lu ketawa lagi lu Mas. Ya lu pernah WhatsApp gua soalnya. iya. Kita kan nggak kompetisi. Ada. Jadi Pas misalnya ngomongin itu mamer ya. iya, jadi misalnya lu Jakarta Jogja lu berapa? 7 jam. Gua besok 6 jam. Beneran? Oh, gila. Gila. Beneran iya. Itu surga tambah deket, neraka tambah deket ya. Tuhan sayang sama dia. Iya. Mantep tuh. Gila. Padahal gue suka sempat mikir juga, gila ngalahin bis malam ya. Lah bis malam kan lewat tuh. Iya. Padahal yang harus kejar setoran bis malam Bis ya. malam, bukan kita. Iya. Tapi nggak tahu mungkin mereka ada setoran juga. Kan, Mungkin positif ya Mas ya. Positif. Siapa?
main aman. Main aman Main iya, aman. main aman. Padahal kita udah colek dikit tuh. Loh, ini hostnya siapa? Kayak gitu mas. Kalau gue sih lebih nikmatin di journey-nya. Sebelum lu jalan jauh nih mas, Mm-mm. apa sih yang lu siapin biasa? Nah, menarik deh. Banyak pertanyaan kayak gitu ya mas ya. Apa yang disiapin? Sebenarnya ini pertanyaan yang harusnya nggak perlu dijawab mas. Karena kenapa? Kalau emang lu sayang sama motor lu, harusnya nggak bisa dipersiapin juga. Lu harus bisa jalan. Siap terus ya. Nah, katanya sayang sama motor. Itu Gitu. Grand Touring kena bingung. tuh ya. Grand Touring, aduh gue gimana nih? Nah harusnya Kena sih mesin tuh. lu siap aja. Sama kayak Gitu. teman saya ada Gimana? punya motor mau touring, gue belum pede naik motor itu. Ada aja alasannya. Gua Udah mekaniknya udah ini harian bos aman. katanya. Nah, ini buat teman-teman juga tuh, cakep tuh mas. Motor harian tuh lebih aman daripada motor yang udah dimacam-macamin. Iya. Iya. Kenapa teman gue gitu ya? Mas? Iya. Ntar tolong tanyain ya. Mas. Iya, mas kenapa mas gitu? Langsung lu. Nggak boleh ya? Mas enggak, maksudnya ada ngopinya gitu, jangan langsung banget gitu. Jangan, salah. Maaf. Terus Kayak gitu. apa lagi Ji? Oh sekarang. Heeh. Jadi sekarang ada berapa motor nih mas? Cuma 2. Apa sama apa? Amoy sama Stuti, Beat sama Mio mas. Beat sama Mio. Iya. Wah karena Mio-nya nggak dibawa ya. Jogja. Kan bingung juga. Besok- Lagian kalau ada juga bingung bawanya 2 gimana lu? Gini, Lusa dikasih bocoran, lusa Mas Rang mau ke Jogja ngambil Mio. Wah, ngambil Mio. Jadi kita ngobrol lagi untuk Mio. boleh. Boleh. Siap. Boleh. Historinya panjang tuh. Panjang Panjang, historinya panjang. Nanti kita minta fotonya aja mas. Oh boleh. Ntar stok sheet fotonya gue kasih. Siap. Iya. Yang Jupiter masih ada Mas? Semua ada. Gokil. Nah, ini buat teman-teman juga nih mas. Kadang-kadang kan lo ngerasa ngapain foto-foto, padahal foto itu atau dokumentasi kayak gini ini menjadi mesin waktu teman-teman. Iya, Itu yang setuju. kadang-kadang nggak disadarin. Setuju. Gue juga nggak banget tuh sama foto. Nah, padahal itu mesin Setuju, waktu Mas. Gue foto dari misalnya. Kayaknya lu ngomong gini yang paling seneng bini gua dah. Oh gitu ya? Iya, soalnya gua paling males diajak foto. Nah, Tapi maksudnya pelan-pelan, apalagi misalnya kalau keluarga gitu kan kita dari belum masih pacaran, ada ininya, ada jerninya ya, Bener. kayak lu touring ya. benar. Emang kalau dilihat besoknya biasa aja mas. Setelah 10 tahun. Oh berarti hapus dulu aja Mas ya, ntar 10 tahun kemudian foto lagi. Oh enggak ya, enggak gitu ya. Beda. Sekarang gua Bisa tanya. balik lu kayak gitu. Gua tanya. Tadi kan lu punya Ducati nih mas. Hmm. Mana Ducatinya? Udah nggak ada. Di Itali waktu itu kan. Mana fotonya? Nggak ada. Tuh. Bisa kan? jadi hoax ya? Bisa jadi hoax. Lu mas. Dulu yang katanya punya Nuvo. Mana Nah. Nuvonya? Nggak ada foto. Nah, itu deh teman-teman. Dokumentasi menjadi mesin waktu. Gue juga ngerasa gitu tuh setelah gue kerja nih, Iya. ya kan? Mm-mm. Terakhir gue cari anjing foto gue awal kerja mana nggak ada, gue delete semua fotonya. Jadi apa namanya itu keuntungannya kalau kita selalu mengabadikan sesuatu Betul, ya. mas. Kalau Mas Ram Jadi sih gitu. bukan narsis ya. Bukan narsis. Beda lagi. Tujuannya beda ya. Karena kan kalau narsis itu kan kadang nggak ada tujuan juga lo jadi foto-foto kan. Iya, Beda-beda, iya, maksudnya iya. beda Iya. konteks ya. Fetishnya beda ya. Iya. Benar. Wih, bahasa. Oh gila. Bahasanya ini gue. Ini ntar pakai subtitle ya. Kali ini 18 plus kan. Gelap, Oh, iya. gelap. Ini 43 plus. Iya. Terus sekarang berarti motor lo ada Mio sama Beat. sama Beat. Kebetulan yang hari ini dibawa Beat. Beat. Kita senggol Beatnya. Jadi Beat nih ngap, senggol dong gitu kan ya. Iya kan Mas ya sekarang gitu ya. gua kalau kesenggol lecet dong gue. Gimana nih Mas? Ini Beatnya tahun berapa? Tahun berapa? Beatnya tipe apa? Ini Suzuki nih bagus nih. Beda. Udah jelas-jelas Yamaha. Masih aja. Biar sponsor masuk Nih. lah. Closing gue yang bikinnya nih. Gila lama-lama konten di sini lu. Oke Mas, ini Ah. Beat tahun berapa? Tipenya apa? Dibelinya baru apa second? Oke, ini Beat tahun 2019 mas. Oke. Ini hadiah buat istri gua karena waktu itu ya hadiah pernikahan sorry. Oke. Karena waktu itu bini gua punya Mio mogok-mogok si Astuti itu. Oke. Akhirnya gue beliin ini buat dia gawe sama belanja Oke. kayak gitu. Tahun 2019 akhir dan sampai sekarang. Beat apa ini Mas namanya? Beat FI yang paling rendah pokoknya kalau lo lihat di brosur kreditan tuh yang paling bawah
Tuh yang paling bawah. Paling bawah tuh biasanya di brosur paling mahal Mas, di price list. Paling atas dong. Paling atas bener. Paling bawah PCX. Kok jadi ini Honda sih? Paling bawah CBR 2,5. Oh, salah. CBR 2,5 yang dibalik. Oh, lebih mahal lagi. Siap, Iya. 2019. 2019. Ini yang paling murah Mas, yang CBS belum yang kombi brake. Oke. Makanya handle rem kirinya modelnya gitu, yang lama. Tuh. CBS itu kan kombi brake ya? Yang maksudnya yang kombi brake tuh yang depan belakang tuh Mas. Iya, ngerti. Gue non CBS sorry. Non CBS. Iya. Non CBS yang paling murah. CBS tuh habisnya CBR kan? Iya. Beda. Habis R kan S ya? Iya. Beda. Bukan. Oh, CBS kan 225. Bukan. 252. Bukan. Aduh, bayangan Iya. ininya Udah, guyonnya. biar Mas Rang cerita dulu. Oke, Mas, ini tadi Beat tahun 2019 dibeli dari baru untuk istri lu. Untuk istri gua. Ceritanya sampai mau motor sekarang begini gimana, Mas? Bini gua termasuk orang yang care banget sama pengereman Mas. Oke. Jadi hal yang pertama waktu itu gua modif, kalau bisa ngeliat vlog gua, itu gua beli rem dulu. Dia nge-notes banget masalah rem Honda tuh nggak pakem. Ini buat Honda nih. Honda tuh ngerasa dia nggak pakem di Honda karena biasa pakai Yamaha ya. Oke. Jadi bebas kan ya? Bebas, Kecuali udah masuk nih masih pakem. Nah, terus belum ada nih di sini. Ini kita ngomongin rem biar Nissin masuk ya? Iya. Yoi, Brembo. sama Brembo. Kalau nggak mau masuk kasih ke kita juga nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, boleh tester ya? Tester. Terus, Sama Mas? suspensi. Oh, oke. Suspensi. Waktu itu gua pertama kali bikin ini gua beli enggak lah, ISS GOG, tapi langsung gua setting kompresi Mas. Oke. Di Tiok suspension karena harus nimbang berat badan bini gua. Oke. Akhirnya udah ketemu settingannya. Bini gua tertarik sama yang namanya Ohlins, akhirnya gua ganti Ohlins. Jadi bini yang tertarik. Sebenarnya bini gua yang tertarik. Jadi kalau ditanya nih buat teman-teman, Ngobrol motor ini ajak bini. iya. Nah, bini gua jarinya sakti, dia timbang nunjuk. Iya, emang semua. Semua ya? Semua ya, maaf. Semua, Mas. Ini buat kaum wanita. Tolong. Buat kaum istri, Kaum istri. Tolong. tolong jarinya dikontrol. Jarinya dikontrol. Sedih. Nunjuknya Ohlins lagi ya? Nunjuknya Ohlins Terus lagi. Jakarta kali ini nunjuknya yang suka juga kan. Bagus sih. Mas Rang juga suka juga. Bagus. Akhirnya ya udahlah, itu yang pertama gue ganti rem sama suspensi belakang. Oke. Selebihnya standar. Pada Ini saat itu. pertama. Pertama. Sorry Mas, basicnya motor ini warna apa? Warna putih. Oke. Warna putih. Terus kok gue bisa ACC ke warna biru? Itu juga karena bini gue. Ya, karena motor bini kali ya. Iya. Dan sama dia agak nggak ngelarang sih Mas, tapi nyindirnya tuh nggak enak. Nah, contoh gue lagi jalan, tuh kan kalau biru cakep, Dalam ya? dalam. Iya. Sadar diri dong kita. Iya. Akhirnya repaint lah ke warna biru. Kenapa nggak dulu ada warna biru nggak ya? Ada. Pada saat itu dia mintanya putih. Pan sakti jarinya Oh, Mas. Tinggal putih. Iya. Gitu. Touchscreen Biru ya? cakep tuh gitu. Iya, biru tuh cakep tuh. Iya. Nah, terus kalau nggak salah kan gua kan termasuk follower lu nih, Mas. Gue juga. Kita follow-followan udah. Iya. Iya. Oke. Berarti gue follower Berarti lu juga. berarti DM gua masuk kan ya kalau udah Masuk. follow-followan. Nggak request ya? Nggak request. Ini Mas, kan sebelum ini lu ada warna lain ya? Maksudnya dari yang ori sampai ke biru nih lu ada warna lain ya? Abu-abu. Abu-abu ya? Waktu itu warnanya gunmetal. Nah, itu kenapa Mas diganti abu-abu dari putih? Jadi bini gue tuh awalnya suka. Ternyata kan di era zaman sekarang tuh abu-abu tuh banyak banget ya. Iya. Iya. Mulai dari ala-ala Nardo Grey lah, apa gunmetal lah. Dia mikirnya tuh abu-abu Nardo Grey ternyata Mas. Oh, solid kan ya? Solid. Dan gue ngecatnya model kayak gunmetal gitu tuh Metalik. Mas, metalik. Dengan gampang yang dia bilang gue nggak suka. Oke. Wah, ganti lagi. Ganti. Tapi lu repaint ya Mas, body masih dari Repaint. baru masih ini ya? Masih ini. Oh. Ini body pertama gua. Masih ini. Jadi ya gitulah story-nya tuh biar teman-teman tahu tuh. Terus waktu lu cat biru ini persetujuan. Bersetujuan. Ya itu yang Biar nggak disindir salah lagi ya. Gua kasih Disindir. paletnya Mas nih. Pak, palet Pilih. tuh, pilih tuh. Daripada disindir lagi ya? Kita disindir lagi. Nah, jadilah biru ini. Approve nih. Approve. Suka? Approve. Dia waktu itu awalnya ngomongnya gini, gue pengen biru Estilo, dia ngomongnya gitu. Jadi biru Estilo tahun 96 atau 97 kayak gini warnanya Mas. Oh. Iya, mungkin kalau bisa di browsing tuh Estilo warnanya kayak gini. Ntar kita masukin Atau gampangnya ini ya, warna Mio zaman dulu. Mio yang stripping bunga ya? Iya, tapi Mio kan lebih muda tuh. Ah, iya, dia lebih pucat ya, gitu. Lebih pucat. Pas udah dicat, malah kayak bluebird. Aduh.
Padahal ngincarnya Silverbird ya. Jauh bang. Terus motor ini udah diapain aja mas? Cerita mas dari Rem udah, Mm-mm. shock udah. Shock. belum udah. belum tapi kan remnya juga nggak belum dijelasin. Oh iya remnya Iya. apa gitu. Kalau rem, Gua ngikutin template lo aja dari kokpit mas. oke, Boleh ya? Boleh dong. boleh. Nggak bayar ini Biar kan nggak ganti kan? biar nggak usah nanya lagi. Ya. Baru kali ini gue dibalikin. Iyalah. Gua udah paling enak dah. Iya. Kalau kokpit itu hampir bisa dibilang 80% pilihan bini gua. Gue tinggal cuman ngasih reference. Contoh kayak spion Yamaha X1 tuh pilihan dia. Awalnya gue lebih suka spion ori karena lebar atau klik. Ya. Tapi dia, aku susah yang nyelipnya. Akhirnya jatuh ke X1. Oke. Nah, kemudian untuk grip, karena murah gue bilangnya grip ya, bukan handspad. Di bawah cepet. Di bawah cepet. Pakai NMAX pun ini gue pakai NMAX sekarang itu gara-gara approval bini gue mas. Oke. Jadi gue udah nyobain Kawasaki, gue udah nyobain TDR yang kecil-kecil, RCB. Bini gue nggak cocok, akhirnya NMAX suka nggak yang? Suka, enak. Permasalahannya, fittingnya harus udah di motor. Iya. Jadi kudu beli dulu. beli kan. Kayak Kudu gitu. pasang. Kalau N-bar stainless gitu itu karena kemauan gua. Ya Oke. 10% kemauan gua. Nah, ngomongin rem dia butuh rem yang nyaman dan cukup responsif, Mas. Akhirnya gua putusin karena pada saat itu gua modif gua tinggal di Jogja ya, Mas ya. Yang notabene pasar speed shop nggak seramai di Jakarta, Mas. Yes. Akhirnya gue pilih yang ori-ori aja. OM ya. OM. Akhirnya gue putusin untuk milih si PCX CBS ya. PCX lokal ya, PCX Iya. lokal 150 CBS. Oh. Karena gue pikir ganti kampasnya gampang kayak gitu. Tinggal beli di dealer ya. Benar. Nah, permasalahan nggak cuma sampai situ. Ternyata pakai PCX banyak pengorbanannya, harus 2 selang. Iya. Andaikan lo mau 2 selang ganti master, andaikan mau nggak ganti master harus beli selang merek Hell yang hole-nya lebih kecil. Jadi bisa dibilang cukup. Rembetnya banyak ya. Latahnya banyak. Iya. Tapi Benar. master rem standar mas. Standar. Oke. Standar. Cukup. Cukup. Bini gue dapat nyamannya karena bini gue nih tipikal orang yang nggak suka magel. Iya. Itu repot banget mas. Iya. Segini yang ini kemagelan nih, aku susah ngeremnya. Oke. Jadi kalau dari cerita Mas, bininya benar-benar nikmatin motor juga. Nikmatin motor mas, tapi akhirnya dia akan kalah sama yang namanya Jakarta. Oh. Ya. Kalah tuh bini gue. Nikmatin motornya di Jogja ya. Di Jogja. Iya. Sampai detik ini gue tinggal di Jakarta 2 tahun, bini gue nggak pernah bawa motor ke kantornya. Nebeng lu ya. Nebeng gue. Udah pakai motor Iya. padahal ya. Ngomong to experience. ini gak dipakai motor sekarang. Kayak gitu. Itu pengereman dan kokpit ya. Dari kokpit. Sama udahlah paling. Oh ini saklar ya mas ya. Ya saklar gue bikin on off karena jujur gue nggak ngebawa daerah ya mas ya, tapi karena gue biasa lewat gang gue matiin lampu, Iya. akhirnya gue pakai saklar non aku yang bisa gue matiin. Sopan santun Sopan lah. santun. Manner. Oke. Habis itu turun dikit lampu. Lampu. Nah, Ini perlampuannya perlampuan. gokil nih. Ini karena mata gue mas. Mata gue nggak sehat. Alhasil gue harus butuh lampu yang cukup terang. Oke. Dan tetap nggak ngerugiin pengendara lain di depan atau di seberang. setuju. Itu penting. Itu penting. Nah, Itu harus digaris bawahi. betul. Jangan cuma mikirin terang-terangnya Benar. gaya. Iya. Nyelakain depan. Iya. Malah iya bikin celaka lo ya. Iya benar. Karena kan silo. Gelap coy. Lampunya Lampunya hilang gelap loh. Iya, gua blur juga. ya. Iya. Bener. Jadi kayak ngeblind gitu kan berapa detik kan. Ingat men, yang bayar pajak nggak cuma lu. Iya. Orang Betul. lain juga. Iya, betul. Jadi hargailah orang lain ketika lo mau Hargai dihargai. pengguna jalan lain. Betul. Nah, setup lampunya mas. Gua awal-awal gua pakai OM mas. Ya. Gua pakai VRZ. Cuman bertahan setahun karena menurut gua menurun ya. Gua nggak ngerti kenapa tuh ya. Mungkin di mobil sama di motor beda. Dan akhirnya gua pakai OM. Gua pakai aftermarket. Oke. Merek UPS. Itu LED udah biled. Kalau nggak salah 40 watt. Outputnya bagus mana mas? Sementara so far ini. Tapi ingat mas, kalau kita ngomongin output kita sharing sedikit ya. Iya. Nggak bisa dibilang enak mana mas. Mata lo sama mata gue beda. Iya sih. Enggak, tapi menurut lu Enak VRZ. sama-sama sehat barangnya. Enak VRZ. Outputnya masih enak VRZ. Oke. Kalau VRZ itu terangnya rata. Kalau ini hotspot doang titik gitu loh. Oh. Jadi mata gua ketuju ke situ mas. Jadi buat teman-teman yang masih ngomongin, terangan proji gua nih, terangan lampu gua, lo baru lo main motor. Iya.
Parah banget gue ngomongnya. Minimal kalau dia udah- yang bikin kan bedasi semua ya. Iya, nggak mungkin bodoh dong Dihitung mas. semua kan Iya, kalau dihitung mereka. semua. Gua pakai VRZ bisa riding ngeres di Cirebon. Gua pakai ini Indramayu udah ngeres mas. Salah satu contoh bukti touring gua. Karena apa? Pegel mata. Iya. Karena ini terang mas, pas yang atasnya gelap banget. Itu bikin pegel loh, nggak bohong gua. Oke. Heeh. Itu berarti ini sedikit kesimpulan dari Mas Iya, Rang, betul. perbandingan antara itu. Jadi kalau antara ada yang mau nyontoh, mau ngambil, bisa dipertimbangkan ya. Baiknya dicoba dulu. Tapi emang balik lagi ke fungsinya masing-masing, iya nggak sih Mas? Benar. Lo mau ganti lampu, tujuannya apa? Benar, Kalau benar. Mas Rang nih soalnya lampunya terang, touring mulu. Iya, kepake mas. Iya. Dan gue satu lagi mas, untuk di lampu gue nambahin lampu. Mungkin sekarang nyebutnya laser D2 ya. Iya. Kalau ditanya fungsinya apa, itu buat cadangan. Jadi ketika someday lampu utama gua atau teman-teman nih ya kendala di kelistrikan atau di lampunya, gue punya lampu cadangan yang biar buat nerangin jalan. Kayak Apalagi gitu. kalau lagi touring ya. Apalagi kalau lagi touring kan nggak segampang di Jakarta nyari bengkelnya. Iya. Dan semua belum tentu bisa. Kayak gitu. Itu sama Mini Projing kan beda ya? Iya kurang lebih gitu. Iya kan? Kurang lebih gitu. Itu berapa watt Mas? Si mini laser D2 Cuman 5 watt. satu. Heeh. Lo pakai dua. Pakai ya? dua. Pakai dua. Jadi 10 watt kurang. Berarti tapi konsekuensinya nambah switch ya Mas? Nambah switch, itu ada switch. Sekarang mau emang masang pisah. Iya. Iya. Itu juga mas switch ketika kadang-kadang entah kenapa ya bawa endeler tuh lebih awet daripada kita beli. Itu kayaknya udah jadi ini ya. Iya ya. Dari dulu ya. Dari dulu ya. Nah, Ketika Mas Rang beli ini ada aja saklar Ada, error. iya. Makanya Mas Rang pisahin juga saklarnya. Itu kan kalau zaman dulu anak-anak touring yang motor masih awal-awal kan kalau dulu nambahin switch hazard. Benar, ya kan? benar. Itu juga nggak tahan lama sih Mas. Iya. Iya benar. Switchnya Hujanan. yang nggak tahan. Iya, padahal kita udah pakai relay flasher bagus gitu. Mm-mm. Itunya masih bagus giniannya ya. Iya, rusak karena hujan atau cuci motor kayak gitu. Terus turun ke bawah Mas, setup kaki depan. Untuk kaki depan gua nggak macem-macem ya. Per gua pakai all in sama minyak minyak olinya gua pakai Lucas. Oh, Lukas, oke. Iya. Terus velg. Pelek. Nah, untuk pelek gua pilih ke Bocah balap. Wih, Iya kan bocah balap ya. FCB ya. Iya, Racing Boy. Racing Boy. Oh iya. Bocah balap. Racing Boy. Racing Boy, bocah balap ya. Iya. Iya. Alasan gue pilih Racing Boy biar agak racing aja sih, asik aja. Biar merubah penampilan. Iya. Keren coy. Ininya alasannya Apa? Biar Iya, agak agak racing. racing. boleh dicontek tuh. Ya itulah alasan gua. Pakai Racing Boy biar manis aja sih, Mas. Dibalut ban Dipakai Maxxis. Pakai Maxxis Maxxis Diamond Diamond ukuran 90-80 buat depan, belakang 100/80. Itu pun approval bini gua. Bini gua sensitif banget sama ban. Iya. Dia paling suka sebenarnya MR01, Mas. Mizel yang ya? Yusef. Iya, Bizel. Makanya kalau lu cuma bawa-bawa motor biasa doang nggak mungkin segitunya. Jadi Nikmatin motor banget, makanya sampai bannya sensitif juga kan. Jadi gue beberapa kali pernah ganti ban-ban V-shape ya mas, kayak Corsa R46. Ya. Kata bini gue ketika agak belok kayak dirubuhin motor. Di Ya, bawah karena motor dia ya. dia ngebulet kali ya. Ini nge-V mas. Oh Terlalu iya iya. Segitiga. Iya. Sedangkan dia maunya tuh yang karakternya U-shape yang bener-bener bulet. Kayak gitu. Itu velg sama bandisnya. Nah, dis gue pakai BRT. Alasan gue BRT awalnya sih experience ya. Iya experience, gue pengalaman gue enak apa nggak pakai BRT, dan gue nggak pengen promo juga. Masih enak PSM sih. Oke. Masih enak PSM. SM Makassar ya. Beda. Itu Beda. kan tim hoki. Bola. Mas. Oh bola, sorry. Itu bola. Kaliper tadi udah disinggung ya. Gue nyelamatin Kaliper mulu nih. Gue nyelamatin mulu. Kaliper tadi udah disinggung, selang rem. Gue pakai gabungan antara TDR dan Hell. Oke. Kenapa kok nggak Hell dua-duanya? No. Waktunya nggak ada. Oh iya, standar kalau itu mah. Iya standar. Waktunya nggak ada. Emang. Bini gue kan maunya ngomong doang, nggak ngeluarin. Iya. Mampus lo bini gue, lo ngomongin mulu di sini, lo gue gibahin lo. Ini buat penggemar bini gue nih. Bini gue punya penggemar mas. Serius? Iya, jadi pasang turunnya sama bini gue dong. Situ enak, ngomong ini berat. Goncengin ya? Iya, dikata enteng. Aduh. Terus pakai tutup gearbox ya mas ya? Iya, tutup gearbox biar Stainless ya? manis aja. Itu stainless mau Iya, stainless. ya? Bracketnya bikin di Acong Garage di daerah Bintaro juga. Tadinya gue pakai bikinan TT Racing, CNC-an. Kita bilangnya nggak CNC sih, dia bubut manual, cuman alloy aluminium seri 7 karena punya 220 dan 260 nya gue belum ada duit. Oke.
Akhirnya gue pakai yang plat besi 6 mili kayak gitu. Motornya tuh nggak aneh-aneh, enak dilihat. Dilihat ya. Simple, sesuai fungsi. Iya kan, Mas? Iya, benar. Function with fashion ya. Wes, sip dah. Pokoknya sip dah. Belakang, Mas. Belakang. Kaki-kaki. Tadi udah disinggung ya. Iya, aku pakai Olins 330 HO 545. Iya. Kenapa kok nggak yang pakai tabung atas? Waktunya nggak ada. Iya. Karena bedanya 1,5 Yes. harganya. Iya. Tapi gue pikir-pikir kita nyesel juga loh beli tabung bawah. Kenapa, Mas? Selisih sedikit Sama sama tabung atas. Iya nggak sih? 1,5 selisihnya. Daripada ini 4.000 sendiri kan? Iya sih. Iya kan? Oh kalau udah 4.000 jadi dikit selisihnya. Iya sih. Karena Iya, udah dari 0 ke 4.000 4.000 aja jauh. Iya. Bener. Tapi ini pakai Olins, Mas Rang tuh ada alasannya. Iya. Bukan gaya doang. Betul. Kan sesuai fungsi. Iya, sesuai fungsi. Gue nggak ngerti kenapa ya, bumpy di Olins tuh nyaman. Kalau orang bilang Olin merek dong, cobain dulu. Iya. Cobain dulu deh. Gue pakai ISS udah settingan, Mas. Ketika ketemu jalan bumpy masih mental-mental motor gue. Tapi ketika pakai Olin, ban belakang nempel. Tapi emang buat ngerebah masih goyang inul, gue akuin. Ya, Terlalu itu soft Mas. kan? Bener nggak? Itu kan yang waktu itu gue bilang yang pas Scoopy. Iya. Balik lagi fungsi lo apa? Lo Iya. nyarinya apa? Handling. Soalnya handling sama kenyamanan itu hal yang bertolak belakang. Bener, lo mau kenceng nyaman. Iya. Tidur. Mau ngerebak, mau corneringnya enak, nyari shocknya empuk. Aduh. Lah, gimana? Goyang inul. Iya. Kayak gitu Gitu. teman-teman. Ke belakang gue kayak gitu, Mas. Udah lari ke mesin ya. CVT. CVT. Untuk CVT gue nggak macem-macem. Gue cuman main roller, main puli, sama main kampas belakang. Nah ini agak tricky juga nih Mas, karena penyesuaian berat badan gue yang 80 up sama bini gue butuh apa ya? Kalau orang dulu bilangnya balancer. Iya. Gue nggak bisa pakai mangkok belakang beat ori Mas. Ini pakai. Nmax pakai. Oh, oke. Sorry, pulinya pakai Nmax, mangkoknya pakai Vario. Jadi berat. Oh. Jadi ketika di atas motor 80 ke 100 motor gue tetap kayak nggak teriak. Iya. Kayak Tetap halus ya. Jadi nggak maksain ya. Kayak balancer kita lah dulu ya. Nah untuk roller ya nyesuain sih. Mas Rang sekarang pakai 13 rata. Oke. Enak tuh buat touring, tanya dong Mas. Buat touring enak nggak, Mas? Enggak. Misal gue nanya. Gue baru mau nanya stop and go-nya enak ya. Enggak. Jujur enggak. Tricky Mas. Terus kenapa lu pilih itu? Rata-rata yang gue sering touring di daerah Jawa ya Mas Iya. ya. 13 kepake. Iya. Karena ketemu di daerah lu nih Mas, timur ke sana. Iya, Innalillahi. kayak gitu kan. Innalillahi. Ngelibas Pantura sih emang harus roller gede ya. Enak banget, sumpah enak banget. Tapi ketika ketemu daerah lu nih Mas, Indonesia Timur ya, habis gua harus turun 11 rata atau 11-12 kayak gitu. Iya, rasanya kayak waktu gitu ke puncak ya. Iya. Ke puncak yang gue udah gas, lu suruh ngegas. Oh, Gue udah begini Mas. Heeh. Dia lewat sampingnya, woi gas dong. Ih. Woi tangan gue udah begini mau kemana lagi gasnya? Itu lu pakai roller 9. Oh iya. Ya kan? Nggak kepake. Tapi coba buat stop and go ajakin dia. Iya. Ke tether Iya. gitu. Gua Masuk parung nggak ada apa-apanya dia. Gua ajakin balapan di Pamulang. Kalah. Aduh. Pamulang pas pulang kuliah. Aduh. Gue mending nyari tukang nasi goreng, Mas. Aduh. Tadi CVT udah, mesin. Mesin gue standar, cuman gue main di oli aja. Gue oli mau pakai yang biasa ataupun pakai yang long drain ya, itu gue tetap ganti per 1.500. Oke. Karena bagi gue motor matic kunci cuma ganti oli. Iya. Ya. Tapi yang harus digarisbawahi motor dirawat. Betul, Intinya. bukan berarti ganti oli doang. Iya. Tapi sayang juga kalau sayang doang nggak ngerawat mah. Kalau lu ngerawat pasti sayang. Bener, iya bener juga ya. Iya. Iya. Begitu ya ternyata filosofinya. Itu biasa. Udah kayak itu loh filosofi. Iya, filosofi kopi, bukan ya? Terus pakai ini Mas ya, bracket box ya, Pakai karena bracket suka box touring ya. karena kebutuhan. Itu Givi. Givi, aku pakai sekarang B47 dengan bracket SRV dari Givi juga. Tapi kalau buat touring jauh, Mas Rang nggak rekomenin bracket Givi. Karena Terlalu goyang. apa ya bilangnya ya? Karena alloy kali ya Mas ya, hollow, jadi terlalu goyang. Oke. Buat dalam kotaan ya, tapi kan kadang-kadang kita ngelihat pakai yang merek-merek lokal kuat tapi fashionnya kurang. Iya. Akhirnya kita harus ngambil tengah-tengahnya dia. Iya. Ada yang dikalahin. Terus lampu belakang gua tahu bikinnya di mana. Oh iya. Bagus tuh ya. Iya. Lampu belakangnya cakep. Harus Masuk dinyalain lagi dong, nih. ntar ya. Hah? Iya. Ntar harus nyalain. Nyalain ya. ya.
Bang Prit nih, Bang endorse Prit nih, Bang berdua Prit, nih, berdua nih, tolong dong. Udah, gue udah pakai sennya. Oh, udah pakai sennya. Lampu remnya belum. Nah, Iya. Bang Prit tolong nih masuk nih. Prit ayahnya Geraldo. Iya, percaya Geraldo. Heeh, Tolong tolong hang lekir satu Hang lekir, masuk, ya kan? iya. Aku pakai itu. Oh itu mas, mata kucing. Mata kucing Itu aku. lu bikin ya mas ya? Iya, bracketnya bikin custom sendiri. Mas Rang jual ya? Jual, Mas Rang jual kalau mau tuh. Di Mas Rang Instagramnya ya? Di Tokopedia. Di Tokopedia-nya, Mas Rang Tokopedia-nya. official. Iya, aku jual di situ. Itu Buat pakai semua Ori motor? NMAX. Intinya selama nomor platnya Ori, dia dimensinya itu pas mas. Tapi ketika udah kecil dia akan keluar. Ketika gede banget dia akan mendung. Siap. Intinya aku nomor plat Standar lah ya. standar. Kayak gitu. Apalagi mas, motor. Apalagi ya, yang penting maintenance sih mas. Sama satu lagi yang nggak boleh ketinggalan dari Mas Rang. Apa tuh? Karpet mie. Aduh, itu wajib. Itu wajib. Iya, itu wajib. Gue kalau karpet itu enakan nyeker naik motornya. Iya benar benar Iya kan? benar. Pakai sandal kan nggak berasa jadi. Iya, benar Berasa. benar. Habis kalau kadang-kadang kalau lagi gue touring tuh mas, kalau bletokan karpet nih ngebantu banget. Iya. Iya. Cakep tuh. Iya, benar. Motornya tapi jadi rapi mas. Ah. Terus kalau misalnya yang males tuh ngerawat bawah tuh, ketutupan sama karpet mie-nya. Benar. Iya. Benar. Karpet mie apa mas? Apalagi mie itu mas. Oh iya. Ya kalau mau di sponsor mau sebutin nih. Iya. Mie kocok, mie Aduh. instan. Oh, mau mie instan. Mie instan. Aduh. Ini nggak ada yang masuk nih sponsornya. Belum mas, doain aja mas. Biasa ada kita sponsor kopi. Mas. Gue nanya dong. Apa nih? Nih kan, lu nganggepin anak-anak touring nih ya, sebagai host nih ya. Iya. Gimana sih? Coba dia dulu, saya dulu. Lu dulu deh mas. Keren. Kalau satu kata. Satu kata keren. Kalau lu mas? Gua anak touring itu ya yang doain jalannya udah. Ya kayak gitu aja ya. Iya, benar. Kalau Sarmori? Satu kata. Wah, lu jebakan nih kalau satu kata. Dari lu mas. Ngebut. Iya. Ngebut. Sarmori ngebut ya. Satu kata ya. Heeh. Satu kata. Gak punya kata-kata lu kayaknya. Nah, dong. Nggak boleh takut gitu. salah Lebih aman lu kayaknya. Gue takut salah ngomong. Keren lah. Keren lah ya. Night ride. Gua banget itu. Iya sama. Lu banget ya. Gua lebih suka Night Ride mas daripada San Mori. Oh gitu? Iya. Kasih alasannya dong. Alasannya sebenarnya ya mungkin ada beda dengan anak-anak sekarang. Sorry Apa tuh? nih, Apa tuh? disclaimer. Apa tuh? Kalau anak sekarang Night Ride tujuannya biar jalanan sepi bisa ngebut. Benar. Ini kalau disclaimer, mohon maaf nih disclaimer nih. Tapi kalau gua nggak tahan panas. Oh, karena malam Udah. adem. Iya, semudah itu aja kalau gua alasannya. Kalau lu mas? Gua nggak bisa bangun pagi. Iya ya. Benar. Udah gua itu aja. Benar juga sih ya. Udah, gua itu aja mas. Adem. Terus kalau misalnya kita adem, ini kadang-kadang sadar nggak sadar. Kalau kita adem, kitanya enak, bawa kendaraan nggak emosian mas. Nggak Oke. cepet. Udah gitu nggak cepet capek juga. Iya. Iya. Terus makanya gua dulu kalau sama dia jalan-jalan ke puncak apa, niatnya emang makan malam mas di puncak. Oh iya. Indomie sama es teh. Apa teh anget? Iya. Heeh. Nyari apa namanya kan? Overchase. Overchase Waduh, gitu-gitu. Cocok sih itu. Cocok. Iya. Nah tuh kayak gitu teman-teman. Apalagi? Cuman gua pengen nanya lu pernah turun dari puncak itu turun dari puncak jam 4 pagi nggak? Gak pernah. Tuh, Gue udah ini ngebayangin jam tuh dinginnya tuh. Udah nggak bayangin tuh. Kacau. Jadi temen gua waktu itu bawa Harley mas. Iya. Motornya nyetel dong. Iya. Harley. Hmm. Di Parung mau nabrak ibu-ibu bawa kangkung. Gara-gara dia kedinginan. Pengen cepet-cepet sampai Parung kan udah dataran rendah tuh, udah biar anget kan. Buat. Ibu-ibu pakai kangkung, mau dilempar kangkung. Ibu-ibu mau nyebrang bawa kangkung digeber. Nah, ibu-ibunya kali kan kaget ya, oh Iya. suara Harley kan. Kangkungnya gua di belakangnya kan, kalau dia udah lolos kangkungnya ke gua. Gua bilang wah ini nggak bener nih. Gua bilang wah itu mas. Lu mas. Tapi itu kacau sih. Gua pakai celana jeans, bolongannya di sini. Pas banget ya. Masuknya ke betis sampai ke paha tuh. Lu bayangin Harley itu panas mesinnya kayak gitu kan, panasnya panas. Nggak ngaruh banget, ya? Gua tempelin mas begini. Nggak ada mesin nih, kan? Bener. Wah itu bener-bener tuh. Tapi kadang-kadang itu ceritanya. Iya, kayak gitu-gitu. Yang Itu dicari kan kayak ceritanya. gitu-gitu. Bener, Bukan bener. makan terakhir lah. Makan terakhir lah, bonus lah ya. Makan tuh ya formalitas mas. Masa Bener. kita udah jalan jauh nggak makan gitu aja. Iya. Terus mau gua tantang ajak kemana nih teman-teman nih mereka berdua? Waduh. Ayo kita mah kalau masih Jawa, Yeah. Barat. Iya. Baratnya Polan tuh, Jawa Mas. Barat. Mungkinan masih Banten loh. Enggak. Tangsel maksudnya. Aduh, udah kayak touring tuh ya. Gue sebenarnya pengen banget mas touring. Ah. Cuman gue bocah di rumah masih kecil-kecil. Itu dia tuh.
Jadi gue tahan dulu lah. Iya, sementara lah. iya. Gue tuh Kadang-kadang sebenarnya suka loh mas jalan-jalan gitu. Mm-hmm. Dan ini yang buat penonton penyembah piston harus mampir di channel Mas Rang. Lu bisa nonton Mas Rang touring, lu berasa kayak touring. Itu keren banget sih mas video lu. padahal gue nggak, maksudnya ekspektasi gue nggak sejauh itu sebenarnya. Gue tuh kalau gue Karena setiap lu- habis nonton video lu pasti nelfon dia, ayo Iya, touring yuk. iya. Itu buset mas rasanya. Ya Allah. Padahal ya, tapi yang nonton nih mungkin cuma ngelihat sukanya, dukanya nggak dia. Iya, kan? betul. Cuman betul, karena betul. ekspektasinya sudah segede gitu, jadi bikinnya tuh emang natural enjoy udah. aja, Iya. nggak gue nggak settingan dan nggak apa sih. Iya. Overall gue kayak gitu sih mas. Jadi kita touring kemana nih? Ayo, touring kemana nih? Ntar komen aja deh. Iya, tuh Kita komen touring kemana? Kasih saran. Ntar saran terbanyak kita kabulkan. ajak, ya. Kita kabulkan. Iya. Kita ajak juga Kita ya? ajak yang komen. Iya. Tapi emang kayaknya touring sambil kulineran asik nih. Pol. Kulineran itu emang enak mas, sambil Iya. ngapain juga enak kulineran. Iya. Emang Itu- basicnya Masa doyan jangan makan. lagi naik motor kulineran aja. Susah. Nasi gorengnya berantakan. Tapi teman di sebelah gua ini kuliner kan mas? Kuliner. Gua Bukan kuliner. kuliner kan? kuliner. Tapi dia nggak bisa makan sayur. Kenapa itu? Nggak tahu. Soalnya dia Oh, ini mas iya. karnivora. Karnivora kan gua. Iya karnivora dia. Ayo kapan-kapan kita explore ya. Ayo dong. Oh, siap. Gua apalagi yang lu bilang mau ke arah timur tuh. Aduh, Nah, pengen ini banget. dong pulang kampung mas ya? Ya kalau nyebrang sih. Ya, kalau nyebrang. Kalau nyebrang lagi gua Nah. pulang kampung. Cuman gua emang waktu itu ya udah lama sih SD kan gua jalan darat tuh. Wah, jalanannya enak Lu banget. ntar kalau mau cerita lu SD off cam aja. Kagak coy. Durasi. Oh siap. Ntar diomelin gua sama bos. Jadi segitu dulu ya. Iya. Kagak lah. Belum lah. Kan belum bisnis. Sabar kan ini kan itu dulu. Oh, Ya kan apa sih namanya? ini karena udah lama Bridging ya? nggak Iya, itu cakep dah. Bukan, sebenarnya udah lama nggak syuting. Grogi. Makanya bingung. Lu mah kopi cepet banget habis. Iya. Gua kalau grogi minum terus. Betul. Jadi segitu dulu Mas. Mas Rang thank you banget udah hadir di sini. Sama-sama nih, gue juga thank you nih mas. Terus buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, share. Share. Ada Terus- YouTube channelnya Mas Rang juga ya. Mas Rang YouTube channelnya apa Mas? Mas Rang. Mas Rang. Instagramnya @masrang_. Ntar kita taruh di sini. Iya, iya. Tuh segini bulat. Disokin. Dia anjay disokin. 90-annya keluar tuh. Yoi. Yoi. Terus terakhir nih Mas sebelum gua tutup nih, sebelum kita tutup, Nah, gua ada 2 permintaan, satu wishlist, kedua pesan Pesan. buat teman-teman semuanya Oke. pecinta otomotif. oke. Apalagi yang suka touring. Oke. Iya. Yang suka motor lah. Nah, Ya. Oke, yang pertama wishlist gue ya. Wishlist gue cuman pengen gue kenalin Indonesia secara sudut pandang mata Mas Rang ke kalian. Terutama ke layar kaca kalian. Udah itu doang. Gua tuh harus wishlist. angkat topi. Waduh. Ya angkat topi beneran nih. Dia angkat topi. Terus kalau kita ngomongin pesen ya, pesen Mas Rang yang paling dari isu sekarang adalah cuma satu mas. Apa tuh? Please tolong dijunjung saling menghargai pengguna jalan yang lain. Cocok. Nah, Karena dari situ lu bisa ngelebar, ada sopan santunnya bakal dapat banget. Itu aja sih. Keren. Tapi gue ada pertanyaan juga nih buat teman-teman di rumah. Menurut kalian, channel ini kurangnya apa sih? Kalau ada kurangnya tolong dikasih, ditulis komentar biar kita bisa berkembang lagi teman-teman. Jadi mau bahas apa ke depannya juga kita bakal insya Allah kabulin ya mas ya. Iya. gue yang duduk situ berarti gue narasumber. Salah ya. Kayak gitu. Nah, sesuai itu, setuju, Iya. setuju. Itu keren tuh. Udah Iya, diomongin sama Mas Rang, kita nggak Itu perlu keren ngomong tuh. lagi. Iya, padahal Iya. kalau Mas Rang tadi nggak ngomong, gue juga lupa itu. Iya, kita juga nggak ngomong. Iya. Karena biar bagaimanapun intinya cuma buat menghibur kalian kok. Iya. Itu dia. Oh, Kita betul. ngasih informasi, Yoi. bagi-bagi informasi. Iya, yang nggak kalian dapetin di TV, di lingkungan, insya Allah bisa didapetin di sini. Benar. Makanya tulis aja di kolom komentar. Iya. Terus apalagi kalau ada beberapa yang mungkin nggak suka sama kita cara ngobrol Yoi. sambil ngerokok. Gue kalau nggak bisa ngerokok nggak bisa ngobrol. Iya. Kalau nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngobrol. Iya. Iya kan kalau nggak boleh ngerokok. Iya. Iya benar. Tapi ya kita sebelumnya mohon maaf juga nih kalau kita ngerokok ya mas ya. Jangan diikutin. Iya. Betul. Ngobrol ya ngerokoknya boleh. Aduh, loh, apa? Kebalik bar. Kebolak dong, Mas. Kebalik. Jadi Maaf. segitu dulu. Mas Segitu Rang, dulu. thank you. Thank you banget. Thank you Sama-sama banget. sukses terus mas channelnya. Siap. Sampai jumpa lagi. Penyembah piston kita. Iya ada. Instagramnya apa? Apa tuh? Instagramnya Penyembah kita Piston. @penyembah piston. Habis itu YouTube-nya juga. YouTube. Ya ini lu lagi nonton kan. Iya. Terus Instagram lu deh. Instagram gua Hostnya. pertama Gary. Pertama Gary lu Gua mas. RZV03. Nah. Iya. Sama kalau ada yang mau detailing mobil atau apa mau mampir ke sini. Oh iya. Kita hari ini syutingnya di DNA
@autodetail Betul. Instagramnya. Ketika lo nonton ini, hitung 30 hari ke belakang tuh kita lagi di diskon teman-teman. So, kalian langsung datang aja, diskusin sama ownernya atau chat Instagramnya. Kita lagi ada promo spesial, diskon spesial, langsung aja. Kodenya untuk dapat diskon Mas Rang. Nah, Iya. tuh. Masuk aja ke sini. Assalamualaikum Mas Rang. Ya, sip. Iya, tuh. Tuh kodenya ya. Itu kodenya. Mas Rang, thank you banget ya. Sama-sama. Thank you, Dah. Mas. Sampai jumpa Iya, lagi. bye-bye. Bye.